mensubmit manuskrip yang isi dari manuskripnya itu membahas tentang pemanfaatan RAPD marker ya untuk melakukan analisis plasma tertentu misalnya, atau SSR marker ya untuk menganalisis makromolekuler, dan kemudian hasil studinya itu kita kirimkan ke jurnal Molecular Ecology atau Conservation Genetics. Ini kalau nggak salah ini jurnal Scopus seingat saya itu Q1 ya, dua-duanya itu Q1 atau Q2. Nah, maka studi yang walaupun bagusnya bagaimanapun, kalau dia berbasis pada RAPD marker, maka manuskrip itu langsung ditolak oleh dua jurnal ini. Karena apa? Karena studi variasi genetik menggunakan RAPD marker dan ISSR marker itu merupakan marker yang dominan. Kemudian mereka sudah memahami atau sudah mengetahui salah satu kelemahan dari RAPD marker adalah masalah reproducibility dari data yang dihasilkan. Dan kemudian yang ketiga itu yang juga menjadi masalah itu adalah adanya homoplasi dan homologi ya. Homoplasi dan homologi yang yang berasosiasi dengan marker RAPD. Nah, jadi dengan adanya ketiga kelemahan yang berasosiasi dengan RAPD marker ini, maka studi analisis variasi genetik yang disubmit ke jurnal Molecular Ecology atau Conservation Genetics saat ini langsung pasti ditolak walaupun penulisannya bagus, datanya bagus, dan semuanya tidak ada masalah sebetulnya. Karena apa? Karena mereka menilai bahwa dominan studi yang dilakukan dengan dominan marker itu nanti akan bias ke arah alel dominan. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sedangkan alel resesif itu dia akan bias itu maksudnya overestimate untuk dominan alel dan underestimate untuk resesif. Ya, karena yang heterozigot itu dianggap sama dengan homozigot sehingga frekuensi dari alel untuk yang dominan itu menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya ya. Sedangkan alel resesif itu karena dalam heterozigot itu harusnya ada satu alel resesif tapi tidak dihitung, maka menjadi underestimate dari alel frekuensi untuk yang alel resesifnya. Nah, itulah yang menyebabkan dua jurnal tadi, walaupun hasil studinya bagus, itu akan ditolak karena atas dasar itu ya. Yang kedua, reproducibility tadi juga sudah saya sampaikan bahwa apa yang disimpulkan dari studi itu ketika direplikasi di tempat lain itu bisa menghasilkan hal yang berbeda ya, kecuali kita tentu melakukan tindakan-tindakan untuk memastikan masalah reproducibility itu. Nah, karena itu tidak setiap orang bisa memastikan bahwa reproducibility itu menjadi sesuatu yang katakan quality assurance di dalam analisis RAPD-nya, maka mereka akan menolak naskah yang berbasis pada RAPD ya. Dan yang ketiga tadi adanya homologi dan homoplasi pada lokus-lokus RAPD marker ya. Kemudian nanti saya akan jelaskan homologi dan homoplasi itu apa. Yang berikutnya adalah marker dominan itu biasanya digunakan untuk melakukan analisis awal variasi genetik. Jadi tadi saya katakan kalau semuanya belum pernah meneliti tentang tanaman itu dan Anda adalah peneliti yang pertama yang akan mengevaluasi studi genetik pada tanaman tersebut, maka pada tahapan awal Anda melakukan analisis variasi genetik itu bisa dilakukan dengan RAPD marker. Ya, jadi Anda bisa mendapatkan data informasi tentang keragaman genetik dari tanamannya meskipun Anda belum punya informasi tentang genom dari tanaman itu ya. Nah, tetapi kalau istilahnya
sudah banyak studi terkait dengan tanaman itu, maka jangan lagi menggunakan RAPD untuk mempelajari tanaman yang Anda ingin teliti. Karena apa? Karena data-data lain sudah banyak, maka lebih baik menggunakan informasi marker-marker yang diturunkan, marker-marker lain yang diturunkan dengan dengan menggunakan data genom yang ada itu. Ya, makanya ini penting untuk diketahui. Jadi kalau memang baru pertama kali studi, kita silakan pakai RAPD nanti sambil membangun database terkait dengan genom tanamannya. Oke, contoh yang paling gampang barangkali kalau Anda mempelajari padi, jagung, kedelai, jangan pakai RAPD lagi karena jagung, kedelai, padi, jagung, kedelai itu adalah sesuatu yang highly interest, orang tertarik untuk belajar itu dan banyak database yang sudah menggunakan model padi, padi, jagung, kedelai tadi untuk studi genomik maupun transkriptomiknya, sehingga kita bisa memanfaatkan data-data itu untuk melakukan studi marker molekulernya. Jangan RAPD lagi, karena RAPD itu kan kalau asumsinya belum ada informasi tentang genomik yang berkaitan dengan tanamannya. Nah, ini sudah pemahaman tentang molekul genetiknya sudah kemana-mana, kita masih memakai RAPD untuk penelitian yang pada tanaman itu tentu sudah tidak appropriate lagi kita melakukan demikian ya. Oke, kemudian apa namanya itu, beberapa hal yang dipermasalahkan dan solusi. Marker dominan menghasilkan informasi genetik per lokus yang lebih sedikit dibanding marker kodominan. Maksudnya lokusnya itu kan tadi harusnya 3 kelas, ini hanya 2 kelas. Maka marker dominan per lokusnya itu informasi genetiknya lebih sedikit dibandingkan marker kodominan. Maka karena masalahnya begitu, solusinya adalah lokus ya. Jangan kalau Anda memakai RAPD marker, lokus yang dianalisis sedikit. Nah, ini berarti double negatif ya. RAPD ada masalah, lokus sedikit. Masalah yang kedua, jadi double negatif kalau Anda bekerja dengan RAPD dan memakai lokus yang sedikit. Untuk mengatasi hal itu, imbangi negatifnya RAPD marker sebagai dominan marker dengan menganalisis jumlah lokus yang lebih banyak supaya mengimbangi negatifnya tadi menjadi berkurang. Kemudian yang kedua, agar efektif, lokus untuk genotyping dengan marker dominan harus lebih banyak dari standar populasi untuk random sample. Ya, maksudnya gini, minimal 105 sampai 110% dari lokus pada random sample. Random sample itu ada kalau kita membuat maksudnya ada referensi yang mengatakan bahwa jumlah lokus yang dianalisis versus jumlah individu dalam random sample itu berapanya itu mereka sudah buat grafiknya. Jadi kalau kita bicara tentang jumlah segini, maka lokusnya segini, jumlah segitu, lokusnya segitu ya. Nah, kemudian kalau Anda menggunakan dominan marker, grafik tadi jangan dipakai apa adanya, tapi naikkan jumlah lokusnya itu menjadi lebih banyak sedikit supaya mengkompensasi tadi masalah dominan marker tadi itu, yang mana harusnya 3 hanya bisa estimasi 2 kelas saja. Kemudian ketika Anda melakukan dengan primer, ya, Anda kan mendapatkan beberapa pita, ya, beberapa pita yang mungkin nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Ada yang kita sebut sebagai major band sama minor band, gitu. Major band sama minor band. Maka biasanya yang minor band itu tidak reproducible. Nah, maka walaupun Anda tahu di sana ada pita yang minor tadi itu, kemudian ada beberapa pita yang major, fokuskan scoring Anda itu pada yang major band saja. Tidak usah yang minor band,
walaupun dia ada di sana, tetapi khawatir nanti tidak reproducible. Jadi lebih baik menggunakan sedikit data tapi reproducible daripada banyak data tapi di situ juga banyak sampah karena tidak reproducible tadi itu. Sehingga naikkan jumlah logos, kemudian kalau ada logos-logos yang kira-kira Anda ragu-ragu mau diskor tidak, lebih baik tidak usah di-scoring. Biarkan aja. Kita pilih marka-marka yang betul-betul reproducible. Kemudian apa namanya itu homologi dan homoplasi. Nah ini jadi pada marker yang dominan itu kita menemukan ada istilah yang disebut sebagai homologi dan homoplasi. Ya, ini menjadi isu penting yang perlu diperhatikan ketika kita mempelajari ya. Nah, untuk itu perlu dicarikan solusinya. Nah, dicarikan solusinya supaya marker yang tadinya dominan itu bisa kita konversi menjadi marker yang kodominan, gitu kan? Sehingga nanti apa namanya itu muncul sesuatu yang tidak reproducible, kemudian kita rubah menjadi sesuatu yang reproducible. Nah, yang perlu dicatat barangkali homologi dan yang kelima homoplasi. Nah, kalau yang dimaksud dengan homoplasi itu ukuran pita ukuran pita DNA-nya, ukuran pita fragmen DNA-nya sama, tapi diamplifikasi dari locus yang beda. Jadi yang dimaksud dengan homoplasi itu adalah dua fragmen tunjukkan dalam bentuk gambar ya artinya. Oke, jadi begini. Saya ambil gambar yang tadi aja, gambar yang ini ya. Ini ya saya copy aja. Dan maaf ini gitu aja. Ya. Nah, jadi katakanlah gini, ini yang RAPD ini panjangnya katakanlah kita sebut saja itu sekitar 750 base pair. Ya. Jadi tentu ini menggunakan primer tertentu ya. Kita menggunakan primer tertentu, kemudian kita mendapatkan amplified product yang ini, yang merah ini, dari kromosom yang ke-7 itu besarnya 750 base pair. Kita bikin warna yang kelihatannya. Oke, nah itu seperti itu. Nah, kemudian saya juga karena ini penjelasan, ilustrasi, jadi jangan bertanya kok Pak Sudarsono tahu dari kromosom yang ini. Ya, ini
apa namanya itu untuk memudahkan penjelasan saya. Sebetulnya saya tidak tahu, ya. Sebetulnya saya tidak tahu dia ada di situ, hanya menjelaskannya demikian ya. Oke, katakanlah ini adalah yang kedua, ya. Jadi yang saya berikan gambar ini adalah apa namanya itu amplified product yang kedua. Ya. Dari situ maksud saya kita juga mendapatkan pita yang panjangnya 750 base pair juga. Jadi maaf, ini saya berarti ada saya beri yang A, sorry B, kemudian yang tadi itu juga yang A. A gitu. Jadi yang A itu adalah region yang menghasilkan 750 base pair. Yang A itu adalah yang itu. Kemudian yang region yang menghasilkan 750B itu adalah yang kromosom yang ini. Nah, karena dua-duanya itu panjangnya 750 base pair, ini juga amplified produknya 750 base pair, maka ketika kita lakukan elektroforesis, fragmen yang dihasilkan dari kromosom 3 dengan fragmen yang dihasilkan dari kromosom 7 itu sama-sama ukurannya sama. Jadi dia akan migrasi dalam hasil elektroforesis itu sama, di tempat yang sama maksud saya. Ya, di tempat yang sama. Katakanlah ini saya buat gel di situ misalnya ya. Hasil apa namanya itu elektroforesisnya. Ini katakanlah ini gel elektroforesis. Maaf saya nggak bisa menggambar. Kemudian saya katakan ada pita yang 750. Ya, katakanlah di sini. Maaf. Nah, katakanlah pita ini adalah pita A tadi. Saya beri warna hitam. Ya, kemudian ada pita yang berasal dari lokus B. Saya beri warna katakanlah kuning ya. Nih, nah gitu. Jadi sama-sama pita yang hitam dengan pita yang kuning ini sama-sama dari sama-sama ukurannya 750 base pair. Oke. Ini 750 base pair A. Yang ini 750 base pair B. Gitu. Nah, kemudian kita lakukan elektroforesis. Ya kan, kita lakukan elektroforesis. Sorry, ini mestinya saya siapkan kemarin, tapi saya tidak terpikir untuk memberikan gambar sini ya, tapi nggak apa-apa, kita sebentar aja. Ini adalah hasil gel elektroforesisnya, maka kalau kita mempunyai sampel katakanlah individu 1 ya, kemudian individu 2 ya, jadi katakanlah ini adalah individu 1 yang kita analisis dengan RAPD marker tadi. Maaf, sebentar.
Nah, individu 1 dan individu 2 ini adalah pita yang diamplifikasi. Nah, misalnya individu 1 individu 1 itu genotype untuk yang A-nya itu dia adalah apa namanya itu A besar A kecil. Kemudian genotype dari B-nya adalah genotype dari B adalah B besar B besar. Sedangkan untuk yang locus 2 maaf, individu 2 maksud saya, genotype A-nya adalah sorry ini tadi B kecil. Genotype dari A-nya adalah A kecil. Genotype dari B-nya, locus B maksud saya, itu adalah B besar. Nah, yang locus A itu kita sebutnya sorry saya hilangkan itunya dulu. Ya. Jadi ini untuk yang untuk scoringnya maksud saya, untuk scoringnya itu untuk scoringnya yang ini adalah A, kemudian yang ini adalah A kecil. Ya, maksudnya ini sebetulnya tidak ada pita ya. Tidak ada pita apa-apa. Tidak muncul pita maksud saya. Ini saya garisnya berarti saya rubah menjadi seperti ini. Nah, begitu. Jadi artinya tidak ada pita, ini muncul pita, genotipnya alel absar, tidak muncul pita, alel A kecil. Nah, kemudian yang locus B itu sama, kita dengan pendekatan yang sama, kita ini adalah locus B besar, locus B kecil. Nah, begitu. Konsensusnya begitu. Kemudian individu 1 itu genotype untuk A-nya absar kecil, genotype untuk B-nya B kecil. Sedangkan individu 2 genotype untuk A-nya A kecil, genotype B-nya adalah B besar. Nah, kalau hasil elektroforesis terhadap dua individu ini, maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan kondisi seperti ini. Untuk yang individu 1, itu akan demikian. Sorry. Nah, individu yang kedua juga demikian. Jadi tampilan RAPD markernya itu akan sama, baik yang individu yang pertama maupun individu yang kedua, yaitu kelihatan seperti itu. Nah, jadi nggak beda kan?
antara satu yang individu satu yang A besar A kecil B kecil B kecil dengan individu dua yang A kecil B besar B besar. Nah, mengapa? Seharusnya kan begini, kalau kita urai sebetulnya di tempat yang 750 itu sebetulnya ada itu, ya, yaitu ada yang hitam hasil dari locus A dan ada yang kuning hasil dari locus B. Tapi karena A dan B sama-sama 750, berarti A dan B ini sebetulnya overlap, tidak kelihatan begitu. Ya, karena sama-sama size-nya, sama-sama kecepatan running-nya dia di tempat itu juga, ya. Kemudian A besar A kecil untuk yang locus A itu harusnya adalah terdiri dari dua. Ya, yang hitam itu sebetulnya ada dua, yaitu yang satu adalah yang hitam A besar ini, dan yang satu adalah yang hitam putus-putus yang itu yang sebetulnya tidak ada pita. Gitu. Demikian juga yang kuning juga begitu. Harusnya ada dua juga. Ya, harusnya ada dua juga. Karena apa? Karena dia, yang kuning berarti dia karena homozigot berarti hanya satu. Jadi yang kuning ini hanya sebetulnya kuning dengan kuning, gitu kan? Nah, begitu. Artinya gitu. Ya, hitamnya adalah hitamnya yang ini adalah sebetulnya tidak ada arsirnya. Tanpa harusnya garisnya begini dia. Itu tanpa isi. Nah, harusnya begitu dia. Nah, gitu kan? Tapi kan itu mana tadi itu? Oh, ini yang hitam yang kecil begitu yang hitam ya. Kuning kan, betul ya. Yang ininya yang hitam. Sorry, mendadak. Nah, harusnya begitu. Jadi hitam dua dengan satu kuning yang tidak ada pitanya karena dia begitu-begitu. Yang kuning ini B besar. Individu nomor 2 B besar. Oh maaf, sudah betul yang tadi. Individu 2 itu adalah 2 kuning karena B besar dan apa namanya itu satu tidak ada pita A kecil berarti dia adalah hitam tadi. Maaf. Ya, seperti itu. Harusnya begini, yang di sini, yang nomor 1, A besar A kecil berarti dia hitam dengan tidak pakai arsir hitam. Terus B kecil, berarti ini yang ini harusnya seperti itu. Tanpa isian. Dan garisnya putus-putus. Nah, begitu. Ya. Nah, jadi dalam area yang ukurannya itu 700 base pair, dalam pita yang 700 base pair ini, sebetulnya untuk individu satu dia ada berapa ini? 4 macam pita kan?
yaitu pita yang tidak ada isinya atau tidak muncul pita itu 3, kuning 2 dengan hitam 1, dan muncul pita itu ada 1, yaitu yang hitam blok ini, A besar. Sebaliknya untuk yang individu 2 itu 2 pita hitam tanpa warna, tanpa arsir, dengan 2 pita yang kuning blok itu. Nah, karena ukurannya sama, ini kan berarti menjadi 1. Ya, menjadi 1. 3 macam itu menjadi 1, sehingga tampilannya menjadi seperti ini. Sorry. Nah, tampilannya menjadi sama. Ya, tampilannya menjadi sama. Yaitu pita dengan ukuran 750 base pair. Ya. Kebetulan yang nomor 2 ini pitanya si 750 tapi alel lokus B, yang 1 itu 750 dari lokus yang A. Nah, dengan demikian pada pita 750 ini sebetulnya ada pita yang dari lokus A dan ada pita dari yang lokus B yang ukurannya sama. Sehingga ini yang realnya, ini adalah genotipe real, genotipe real seperti ini. Kemudian genotype berdasarkan scoring. Genotipe real itu maksudnya aslinya harusnya begitu. Kalau genotipe berdasarkan scoringnya, ya berdasarkan scoring itu kalau untuk individu yang satu kita anggapnya itu adalah AA atau A besar aksil. Sedangkan yang individu B itu kalau enggak kalau enggak AA, A besar aksil, A besar atau A besar aksil. Ya. Karena apa? Karena kita anggap pita 750 ini adalah pita skor A. Gitu. Padahal di dalam kenyataannya harusnya dia dari pita A dan pita B yang menjadi 1. Ya. Di sini terlihat warnanya beda, hitam dengan kuning. Tapi kalau di dalam gel elektroforesis, ya pita 750 semuanya akan kelihatan sama. Tidak ada perbedaan warna. Ini karena ilustrasi saja. Berarti apa? Berarti kenyataan genotype yang sebenarnya, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil B kecil, untuk individu 1, dan individu 2 A kecil B besar kita prediksi sebagai A besar atau A besar kecil dua-duanya untuk individu 1 atau 2. Jadi kan sangat beda sekali. Ya, sangat beda sekali. Mengapa? Karena lokus A dan lokus B itu homoplasi. Ya, ini adalah contoh dari homoplasi itu. Berarti dua lokus yang berbeda menghasilkan ukuran pita yang sama. Ya, menghasilkan ukuran pita yang sama. Jadi tadi tadi gambarnya mulai dengan yang ini. Ya, gambarnya mulai dengan yang ini. Ini adalah A pita 750, ini adalah B pita 750 juga. RABD yang itu sama-sama A dan B 750. Kemudian kita elektroforesis, tampilannya seperti ini. Yang sebetulnya di dalam nomor 1 750 itu adalah pitanya A besar ini, sedangkan yang 2 itu 750 itu adalah pitanya yang B besar itu. Tetapi karena kita anggap 750 ini adalah lokus A, berarti genotype yang kita prediksi untuk yang nomor 1 kalau enggak A besar atau A besar A kecil. Yang B juga A besar atau A besar A kecil. Padahal realnya adalah
A besar A kecil, B kecil B kecil untuk yang satu, A kecil A kecil, B besar B besar untuk yang dua. Artinya kita salah menebak genotype-nya karena ada homoplasi, yaitu amplified product yang dihasilkan dari dua lokus berbeda, amplified product yang ukurannya sama, dihasilkan dari dua lokus yang berbeda. Itu adalah homoplasi. Ya, itu adalah homoplasi. Nah, sebaliknya ini saya copy dulu, dua penjelasannya hampir sama. Ya, bagaimana dengan homologi? Ya, homologi. Nah, ini tadi homologi ya. Yang kedua adalah tadi homoplasi, yang sekarang yang satu lagi homologi. Kalau homologi itu amplified product yang dihasilkan dari satu lokus yang sama, tetapi ukuran pita RAPD-nya berbeda. Ya. Jadi kalau tadi lokusnya beda, ukurannya sama. Kalau homologi itu adalah lokusnya sama, tapi ukurannya beda. Gitu. Nah, berarti kita rubah ini menjadi sesuatu seperti ini. Nah, ini 750, ini 550 misalnya. Yang ini saya buang. Ya, jadi begitu. Jadi yang satu pitanya adalah oke, ini ya, jadi begitu. Kalau RAPD marker ini sebetulnya genotype-nya itu adalah A besar individu 1 itu adalah A besar A kecil. Individu 2 itu adalah juga A besar A kecil. Genotype yang kita predik, kita tentukan dari scoringnya, maka ini adalah A besar A kecil atau A besar, yang ini B besar atau B besar B kecil. Ya, karena apa? Karena ini adalah lokus A yang atas, ini adalah lokus B yang bawah. Jadi pada individu 1 lokus A-nya muncul, pada lokus B-nya tidak muncul. Maaf, pada individu 2 tidak muncul. Lokus B-nya pada 1 dia tidak muncul pada individu 1, lokus B-nya muncul pada individu 2. Berarti kan lokus genotype berdasarkan scoringnya individu 1 itu adalah A besar atau A besar A kecil,
Sedangkan individu 2 itu adalah B besar atau B besar B kecil gitu. Nah, penjelasan gambar di sininya adalah pita yang A itu adalah pita antara merah yang pertama sampai dengan hijau yang itu, sedangkan yang locus B-nya adalah merah ke merah yang ini. Ya. Jadi amplified produknya itu panjang yang itu dari merah yang pertama ke hijau, sedangkan yang pendek tadi adalah dari merah yang pertama ke merah yang kedua. Jadi merah ke merah ini itu adalah yang apa tadi itu? Yang B. Nah, jadi produk yang ini adalah produk yang B 550 pisker. Sedangkan produk yang A adalah yang ini, jadi panjang yang ini. Jadi kalau saya bikinkan garis ya mungkin lebih jelas. Nah, jadi produk amplifikasi yang ini itu adalah yang A, yang B. Ini saya beri warna kuning, ya. Kemudian yang produk yang satunya yang 750 itu adalah yang ini sampai sana. Nah, begitu. Ya, jadi yang 750 ini yang 550 yang atas itu. Nah, tapi kalau Anda lihat kan A dengan B itu overlap di sini. Overlap di yang 550 itu. Kemudian ada tambahan 250. Berarti sebetulnya dia lokus yang sama, hanya extension-nya itu sampai ke sini sama yang hanya pendek saja gitu ya. Nah, itu yang kemudian dikenal karena RAPD itu berdasarkan ukuran pita amplifikasinya, berarti yang pendek tadi itu yang ini, yang panjang tadi yang itu. Padahal di dalam kromosom yang sama, yaitu sama-sama kromosom yang ketujuh, hanya amplified produknya itu karena dia ada primer di sini dia 550, yang satu memakai primer yang itu reverse-nya jadi 750. Padahal ini lokus yang sama, gitu kan? Nah, sehingga ini kemudian yang menimbulkan fenomena homologi. Amplified produk yang dihasilkan dari satu lokus yang sama, karena tadi kromosom 7 tadi itu sama, ukuran pitanya beda. Karena satunya lebih panjang memakai primer yang kedua, satunya lebih pendek memakai primer yang pertama. Ya, jadi ini tadi saya ganti 550, yang itu 750 ya. Ini juga sama nanti begitu. Nah, jadi prediksi genotipenya berdasarkan scoring ini menjadi A besar, B besar, B besar, sedangkan prediksi berdasarkan realnya tadi sebetulnya A besar A kecil dan juga A besar A kecil juga, ya sama. Jadi A besar ya sama. Jadi A besar A kecil juga ini yang di sini, ya. Karena yang 750 itu sebetulnya bagian dari yang 550, hanya dia lebih banyak 250 base pair saja. Nah, itu yang homoplasi dan homologi. Makanya meskipun kita melihat ada pita 550, ada pita 750, pita 550 dengan ini bisa jadi homolog, bisa jadi juga memang tidak homolog. Kemudian pita yang 750 ini bisa jadi satu lokus, bisa jadi beda lokus. Ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan naskah RAPD marker itu di-reject oleh dua jurnal tadi karena ada fenomena homoplasi dan homologi tadi itu. Ya. Oke, nanti silakan direnungkan dulu ya, melihat rekaman dan melihat tadi apa yang saya sampaikan untuk dilihat bagaimana sebenarnya maksud dari penjelasan saya tadi ya. Nanti insya Allah akan bisa. Kalau tidak ada, tetap silakan nanti ajukan pertanyaan untuk apa namanya itu hal yang terkait dengan penjelasan saya ini ya, terkait dengan homoplasi, homologi dan sebagainya itu. Nah, ini saya
Saya pindahkan slide-nya dulu. Ya. Nah, slide berikutnya tadi ini sudah homoplasi dan homologi tadi ya, ini yang penjelasan yang tadi saya maksud itu. Homologi berarti lokus sama tapi produk ukuran produk amplifikasinya berbeda sehingga dianggap sebagai dua lokus. Kalau yang ini tadi ukuran fragmen dia-nya sama, tapi diamplifikasi dari dua lokus yang berbeda. Dalam hal ini dua lokus yang berbeda dianggap sebagai satu lokus. Ya, jadi estimasinya salah karena harusnya dua lokus realnya, tapi ini kan menjadi dua lokus. Yang homologi harusnya dia lokus yang sama, satu lokus, dianggap menjadi dua lokus karena produk amplifikasi yang ukurnya beda tadi. Baik. Ini yang terakhir. Prof, aku mau bertanya, Prof. Ya, silakan. Itu alasan kenapa bisa dia teramplifikasinya lebih panjang tuh apa karena mutasi atau karena memang ada error di penerjemahan primernya itu ya, Prof? Ya, jadi di depan saya sampaikan bahwa syarat untuk bisa terjadi amplifikasi adalah satu, dua primer posisinya berlawanan ke dalam. Ya tadi kan, dua posisinya berlawanan ke dalam. Nah, kebetulan misalnya yang merah di sini dengan yang hijau di situ, dua primer yang sama arahnya ke dalam. Berarti kan amplifikasinya bisa alternatif yang ini ke merah yang itu, atau yang ini ke hijau yang itu, karena sama-sama ke dalam. Sehingga didapatkan, kalau amplifikasi adalah forward yang RS ini dengan reverse yang itu, berarti dapat yang pendek. Tapi kalau RS yang ini dengan reverse yang hijau, kita dapat panjang. Nah, bisa jadi individu itu kehilangan marker merah ini sehingga dia memakai alternatif yang RS hijau, atau bisa juga sekaligus yang merah dua ini dapat, yang hijau itu juga dapat. Nah, karena kebetulan dua-duanya arahnya ke dalam, saling berlawanan. Jadi kita nggak bisa tahu apa yang terjadi, tapi yang kita lihat itu adalah ini gitu. Yang kita lihat itu kan adalah scoring dari itu. Di dalam gel itu yang kita lihat adalah bahwa pada hasil elektroforesis individu 1 kita dapat yang 750. Pada individu 2 kita dapat yang 550. Sehingga kalau hanya melihat scoring ini, genotyping-nya adalah A besar A besar atau B besar B besar. Gitu. Sedangkan real genotype-nya sebetulnya karena penjelasan yang tadi, apakah mutasi atau apa, munculnya itu harusnya ini juga A besar A kecil, ini juga A besar A kecil. Karena dari pita yang sama, yang pendek itu adalah pita yang ini. Nah, ini saya besarkan mungkin ya. Jadi sebetulnya pitanya adalah itu, ya, yang pendek itu untuk yang pertama dan kedua, yang panjang itu pertama dengan yang hijau yang pertama ini. Merah pertama dengan hijau pertama. Kalau yang pendek, merah pertama dengan merah kedua. Ya. Ini berarti saya gabungkan ya. Nah, jadi permasalahan itu akan muncul ketika karena ada mutasi di bagian merah kedua atau karena ada mutasi di bagian lain yang kemudian menyebabkan muncul annealing site di sini yang arahnya berlawanan gitu. Sehingga terjadilah amplified product dua macam ini.
pada individu yang berbeda bisa dapat yang pendek, yang lainnya dapat yang panjang, atau pada individu yang sama, yang pendek dan yang panjang ini didapat dari individu yang sama. Ya, itu bisa terjadi begitu. Moga-moga bisa menjawab ininya ya. Nanti kalau Ya, kalau Prof, tidak, sudah. coba direnungkan sambil melihat videonya nanti ya. Nah, ininya. Saya coba selesaikan dulu ya. Nanti kalau memang belum jelas, silakan Anda menanyakan lagi. Nah, Oke, ini masih ada 4 slide soalnya. Nah, nanti kalau udah baru kita lanjutkan jawabnya. Oke, masih terkait dengan reliability dan comparability antara marker RAPD ya. Jadi genotyping dengan RAPD akan reproducible ketika menggunakan alat dan protokol yang sama. Tapi tidak reproducible ketika memperbandingkan hasil scoring kita antar 2 atau lebih studi yang berbeda. Jadi kalau Anda misalnya si A, si B, satu lab mengerjakan RAPD pada tanaman yang sama dengan marker yang sama, ya, dengan primer yang sama. Hasilnya juga sama, maksudnya hasilnya juga bagus dua-duanya. Itu bisa terjadi karena Anda berdua memakai mesin PCR yang sama, memakai kit PCR yang sama, sehingga waktu Anda masing-masing bekerja independen itu tetap menghasilkan produk PCR yang sama, RAPD yang sama. Tetapi begitu kemudian Anda pulang ke rumah masing-masing, karena kerja bersamanya kan waktu di lab saja, di lab basah. Ingat tadi di atas itu ada lab kering yang mana kita mengendal sudah bawa masing-masing fotonya, pulang kemudian melakukan scoring. Nah, ketika Anda membandingkan hasil scoring si A dengan si B, itu belum tentu sama hasil scoringnya. Karena si A memakai scoring yang rigid, si B memakai scoring pokoknya ada pita di skor. Begitu. Nah, berarti kan dua studi tadi ketika diperbandingkan menjadi beda hasilnya. Si A bilang tidak ada grouping, si B bilang ini grouping dengan yang itu. Karena permasalahannya adalah si A ini sangat rigid di dalam melakukan scoring pitanya, si B ini pokoknya asal ada di skor, sehingga hasilnya beda. Padahal tanaman yang digunakan sama, primernya sama, mesin yang digunakan sama, kit yang digunakan sama. Tapi begitu pulang masing-masing scoringnya beda-beda. Ya, jadi itu yang menjadikan juga permasalahan ketika kita melakukan studi dengan marker RAPD. Yang kemudian satu spesies tanaman dipelajari dua peneliti menggunakan primer yang sama. Pola pita bisa berbeda karena perbedaan reagen yang digunakan, karena perbedaan kondisi PCR dan atau kriteria scoring yang digunakan. Dalam perlaporan perlu menulis detail protokol yang Anda gunakan supaya orang bisa mereproduksi, bisa mengulang kembali dan bisa menghasilkan skor yang sama dengan yang Anda. Termasuk kit PCR-nya apa disebutkan, dengan setting kondisi PCR-nya bagaimana, kriteria scoring-nya dijelaskan. Nah, baru setelah orang mengikuti yang Anda tuliskan di dalam penjelasan itu, baru kemungkinan akan bisa menghasilkan hasil yang sama dengan yang Anda. Kalau dalam metodologi Anda tidak lengkap menyebutkan tentang hal itu, bisa-bisa nanti orang akan menyalahkan Anda. Ini gimana Anda bilang sangat beragam, ternyata setelah saya analisis keragamannya sangat sedikit. Nah, karena permasalahan ini tadi, ya, itu bisa menjadi potensi masalah di dalam hasil studi RAPD marker yang dilakukan. Oke, ini agar data RAPD bisa diterima, peneliti harus secara detail menuliskan hal berikut di dalam manuskripnya. Detail tahapan penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan RAPD marker harus jelas. Nama dan sequence dari RAPD primer yang digunakan dan kondisi PCR yang dipakai dalam setiap PCR itu untuk mengamplifikasi dengan primer yang digunakan. Standar kriteria yang digunakan untuk memastikan reliability dalam genotyping dan scoring pita DNA. Misalnya, hanya pita yang jelas
unambiguous, reproducible, itu yang diskor, yang lainnya tidak. Jadi pitanya jelas, unambiguous, tapi tidak reproducible, maka pita itu di drop. Atau reproducible, unambiguous, tapi pitanya nggak jelas, itu juga di drop. Ya. Reproducible itu maksudnya kita ulang 3 kali, pola pitanya sama. Yang muncul ya selalu muncul, yang tidak ya selalu tidak. Kemudian jumlah dan proporsi sampel yang digunakan dalam replicated experiment. Nah, ini perlu dijelaskan di dalam metodologi dari manuskrip yang Anda buat supaya reliability dan comparability-nya itu nanti memungkinkan untuk direplikasi oleh orang lain. Sehingga kesimpulannya juga akan mendapatkan hasil yang sama dengan yang Anda lakukan. Terus di dalam analisis data RAPD yang merupakan marker dominan, analisis populasi berdasarkan adanya Hardy-Weinberg equilibrium beserta seluruh asumsinya seperti diploid, reproduksi seksual, random mating, tidak ada overlapping generation, dan seterusnya. Nah, pola RAPD itu hanya ada 2 alel. Berarti RAPD tidak cocok untuk melakukan analisis genetika populasi. Karena jelas tidak akan memenuhi Hardy-Weinberg equilibrium. Mengapa? Karena kalau dia Hardy-Weinberg equilibrium harusnya ada homozigot dominan, homozigot resesif, heterozigot, ada 3 kelas. RAPD marker hanya mengenal dominan dan resesif. Berarti hanya 2 kelas saja. Sehingga heterozigot dianggap sebagai homozigot dominan. Ya. Nah, oleh karena itu tidak cocok untuk population genetic study. Kemudian pada RAPD ada 2 alel lokus, yaitu muncul tidak muncul. Ya. Frekuensi setiap genotype M besar M ini M kecil M besar M kecil ini tidak dapat ditentukan secara pasti. Ya, karena apa? Karena yang M besar dengan M besar M kecil dianggap satu. Kemudian kelas yang lain M kecil sehingga alel frekuensinya tidak bisa ditentukan berapa M besar, berapa M kecil. Karena tadi perhitungannya M besar M kecil skornya sama, yaitu positif. Kemudian frekuensi alel diduga berdasarkan frekuensi nul alil atau homozigotnya. Nah, ini berarti ada estimasi untuk menentukan berapa M besar M kecil ini. Ya. Oleh karena itu menjadi masalah ketika kita ingin memastikan berapa alel M besar, berapa alel M kecil, itu yang kemudian muncul masalah. Walaupun bisa diestimasi. Ya. Kemudian pendugaan frekuensi seperti itu, maksudnya mengasumsikan alel nul alel tadi, ya, itu akan menjadi sensitif terhadap strategi sampling. Jadi ketika kita mensampling populasi itu menjadi besar pengaruhnya. Bagaimana kita mensampling populasinya itu menjadi besar pengaruhnya terhadap alel frekuensi yang kita estimasi dari pendekatan yang kita lakukan tadi itu. Ya, oleh karena itu, ya tadi RAPD marker tidak cocok untuk population genetic study. Ya. Kemudian penyimpangan dari Hardy-Weinberg equilibrium berpengaruh pada pendugaan frekuensi alel serta semua parameter yang dihitung berdasarkan frekuensi alel. Padahal di dalam population genetic study semua parameter yang lain-lain itu ditentukan berdasarkan frekuensi alelnya. Nah, kembali padahal di dalam frekuensi alel untuk RAPD marker nggak bisa diestimasi dengan tepat. Maka maka RAPD marker tidak cocok untuk population genetic study. Poinnya itu ya. Kemudian untuk estimasi diversitas atau diferensiasi genetik ada beberapa cara yang dilakukan. RAPD data bagus untuk mengevaluasi struktur populasi, oke. Diferensiasi genetik, oke. Antar populasi, boleh. Kurang bagus untuk estimasi diversitas genetik dalam artian populasi tadi itu. Kemudian sebelum menggunakan RAPD harus memahami framework teori di belakang setiap analisis yang digunakan. Dan ini ada software khusus yang
dikembangkan untuk menggunakan data dominan dalam kaitannya dengan parameter-parameter yang di atas disebutkan. Berarti kembali sebetulnya tidak cocok untuk population genetics tadi ya. Nah, untuk supaya bisa dijadikan itu, maka perlu dikembangkan marker yang kodominan tetapi dikembangkan dari marker RAPD. Dalam hal ini adalah marker SCAR yang berbasis RAPD misalnya ya. Jadi pita RAPD yang polimorfik diisolasi dari gel, kemudian fragmen DNA yang diisolasi itu diamplifikasi dengan PCR atau yang disebut BRE amplifikasi, amplikon yang didapat di cloning, kemudian dari fragmen itu di sequencing, kemudian primer baru yang spesifik didesain menggunakan sequence yang didapat dari tahapan ketiga. Baru kemudian sequence yang baru itu kita sebut sebagai sequence characterized amplified region atau SCAR marker. Karena dikonversi dari RAPD marker, maka SCAR marker ini menjadi lanjutan dari RAPD marker yang sifatnya kodominan. Sehingga dengan menggunakan RAPD yang polimorfik, kita desain primer baru untuk menghasilkan marker yang kodominan tadi itu. Nah, ini akan berarti menjadi satu alternatif marker yang lebih baik untuk dijadikan apa namanya itu, untuk mengestimasi frekuensi alel tadi itu. Ya, kalau sudah jadi SCAR marker, berarti sudah jadi marker kodominan, maka frekuensi alel bisa diestimasi dari frekuensi dari alel-alel dalam SCAR marker itu, ya. Maka itu menjadi alternatif yang lebih baik daripada RAPD langsung dipakai, ya. Kemudian apa namanya itu, SCAR marker merupakan marker kodominan highly reproducible, dihasilkan dari pasangan primer yang locus spesifik. Maksudnya setelah dirubah menjadi SCAR marker tadi itu, kemudian akan dihasilkan dari pasangan primer yang locus spesifik. Jadi artinya kalau pasangan yang ini ya lokus yang itu, nggak ada yang lain. Mampu membedakan individu yang heterozigot dengan yang homozigot. Plus-plus dengan plus-min bisa dibedakan dengan SCAR marker, bukan dengan RAPD-nya ya. Kemudian marker SCAR ini merupakan marker yang lebih dapat diterima untuk studi genetik, dan setelah divalidasi polimorfismenya, dapat digunakan untuk genotyping populasi tanaman awal. Maksudnya tadi kan kita mempunyai populasi, kita pelajari dengan RAPD marker, ya kan? Nah, itu sebagai langkah awalnya. Nah, kemudian kalau kita ingin menindaklanjuti lagi, maka dari RAPD marker yang polimorfik itu dikembangkan SCAR marker. Kemudian SCAR marker yang didapat ini dipakai lagi menganalisis populasi awal tadi itu, sehingga kita mendapatkan data yang berbasis pada kodominan marker. Ya, dan data yang kodominan marker ini tentu lebih diterima oleh jurnal, dan berarti populasi yang kita analisis yang tadinya dengan dominan marker dilanjutkan dengan SCAR marker ini menjadi lebih acceptable untuk yang ini, yang jurnal-jurnal tertentu tadi itu, ya, daripada hanya dengan RAPD marker saja. Ya. Nah, satu hal yang saya tidak atau belum saya tuliskan di sini adalah kalau ini kan melibatkan cloning dan sequencing. Jadi tahapan ketiga ini amplikon yang polimorfik diklon, kemudian di sequence. Ya, baru kemudian primer dikembangkan. Nah, alternatif yang lain sebetulnya lebih simple, yaitu saya copy dari sini aja. Sorry. Ya, jadi ini menjadi marker RAPD menjadi marker apa namanya? Lupa saya ininya, RFLP. Lupa, mungkin PCR RFLP atau lupa saya ya. PCR RFLP ya kayaknya ya. Intinya begini maksud saya, pita RAPD ya, pita RAPD yang didapat
yang didapat ini di elektroforesis pada sel agarus, ya, tanpa dan dengan perlakuan enzim restriksi. Ya, nah kemudian fragmen DNA yang didapat dibandingkan antara yang tanpa dan dengan perlakuan enzim restriksi. Nah, kemudian jika ada alel baru hasil perlakuan enzim restriksi, maka itu akan menghilangkan masalah homoplasi dan menjadikan marka dominan berubah menjadi marka kodominan. Ya, jadi setelah perlakuan enzim restriksi tadi, membuat marka yang dominan menjadi kodominan, ya, karena perubahan pola pita tadi itu adalah hasil dari restriction dan kemudian menghilangkan homoplasi dan juga bisa menyebabkan marka dominan yang tadi muncul itu menjadi kodominan, karena kalau ada perubahan pita itu berarti kan bisa kita lihat dia sebagai heterozigot atau homozigot. Jadi yang terjadi bisa kita estimasi yang heterozigotnya, kalau dia berubah berarti dia kemungkinan heterozigot, kalau dia tidak berubah dia berarti homozigot gitu. Kemudian juga homoplasi bisa kita prediksi dari adanya adanya perbedaan restriction tadi itu. Jadi bisa membantu juga untuk mengidentifikasi kira-kira ada homoplasi atau tidak. Nah, itu adalah alternatif untuk mengkonversi marka dominan yang tadinya berupa RABD marker atau ASA marker, kemudian kita lakukan setelah di PCR, sebagian katakanlah dibagi dua, yang 50% tidak dipotong dengan enzim restriksi, yang 50% dipotong dengan enzim restriksi. Nah, nanti baru di-run di dalam agarus yang dipotong dan yang tidak, kemudian kita lihat apakah ada perubahan pola atau tidak. Ya, kalau ada perubahan pola, berarti nanti kita bisa pakai untuk memprediksi genotype dari individu yang kita lakukan itu, yang kita evaluasi itu, apakah dia homozigot atau heterozigot gitu. Ya, sehingga kalau tadi kan masalahnya itu heterozigot dan homozigot dianggap sama, skornya sama. Nah, tetapi dengan memasukkan enzim restriksi ini, homozigot dengan heterozigot bisa dipisahkan. Karena kalau homozigot dia pitanya akan tetap sama antara yang dipotong dengan enzim restriksi dengan yang tidak. Kalau dia heterozigot, pitanya beda. Sebelum dipotong dia bagaimana, sesudah dipotong dia bagaimana. Itu akan menjadi indikasi bahwa dia heterozigot tadi. Ya. Baik, saya rasa itu slide terakhir ya. Berarti saya tidak sempat menyampaikan slide yang berkaitan dengan scoring. Nanti saya akan inikan aja minggu depan ya untuk yang kuliah selanjutnya, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita men-scoring
marker RPD itu, sehingga nanti pada saat praktikum minggu depan kita sudah bisa mempraktekkan ini apa namanya itu memakai software yang kita perlukan. Jadi nanti minggu depan kita akan memakai antisys ya, nanti antisys bisa kita share, atau kalau Anda sudah punya ya tentu lebih baik, tapi kalau enggak nanti file softwarenya kita share ke Anda sehingga Anda bisa menginstall lebih dulu sebelum nanti masuk ke perkuliahan minggu depan. Baik, mohon maaf ini kelihatannya yang bagian scoringnya tidak sempat saya berikan karena sudah cukup larut. Kemudian itu akan saya diskusikan minggu depan sambil sedikit bagian kuliah nanti ada pengantar terkait dengan ISSR marker, ya, walaupun isinya nanti yang lain-lain mirip dengan yang RPD marker, hanya beda dalam ininya saja, dalam primer yang digunakan. Nah, kalau Anda mereview video yang saya buat lupa saya dulunya, buat marker, buat primer gitu ya, yang ada ininya ya, nanti insya Allah Anda bisa memahami bahwa marker-marker yang ada itu sebenarnya hanya beda dari sisi primernya saja. Karena semuanya berbasis PCR, tapi karena primernya beda itu menyebabkan kemudian kita bisa mendapatkan macam-macam marker yang sudah kita pakai di dalam studi marker molekuler yang kita diskusikan selama nanti 1 semester ini insya Allah. Baik, saya memberikan kesempatan, barangkali masih ada yang ditanyakan, tapi saya potong dulu sebentar. Kalau memang masih ada pertanyaan, monggo silakan. Kalau tidak, nanti kita akhiri kuliah sampai situ. Barangkali ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Baik, kalau gitu, kalau masih ada pertanyaan, nanti tolong dikirim ke WA juga boleh, atau email. Nanti dalam kesempatan kuliah minggu depan kita coba jawab. Kalau bisa, kalau tidak, ya nanti saya carikan dulu jawabannya. Baik, dengan demikian saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih sudah hadir, dan jangan lupa mengisi BAP kehadiran untuk yang kuliah dan yang kuliah dan praktikum. Kemudian kalau ada kesulitan dalam mengisi, nanti tolong ketua kelasnya tetap mendaftar manual siapa yang hadir. Nanti saya bisa bantu atau Neng Nur bisa bantu untuk memasukkan yang belum terisi ya, sehingga nanti Anda tidak mendapatkan masalah dalam hal kehadiran. Ya. Saya tidak mementingkan kehadiran karena yang penting adalah Anda mendapatkan nilai tambah. Ya. Bagi saya pribadi tidak ada masalah, tapi nanti kaitannya dengan pasca. Jadi mereka perlu mendapatkan bukti bahwa Anda mengikuti 80% dari kegiatan kuliah. Ya. Jangan sampai nanti tidak boleh ujian hanya karena absen Anda kurang, dan bukan karena tidak hadir, tapi lupa di dalam mengisi daftar hadir kuliah. Baik, saya akhiri kuliah saya sampai situ. Terima kasih. Nanti sampai ketemu insya Allah minggu depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, tadi ada yang bertanya ya. Oke, nanti saya jawab minggu depan ya untuk yang Ibu Mira. Baik, saya akan tutup Zoom-nya ya. Terima kasih.